Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Silvi Meliani NIM 1911 S1015. Nah, kali ini di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menganalisis data dengan menggunakan ANOVA satu arah, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini eh, seperti yang kita ketahui bahwa ANOVA ini hanya mempunyai satu variabel independen saja, yaitu yang mempengaruhi variabel dependennya. Nah, di sini sebagai contoh yaitu ada data pengukuran dari 3 pH meter yang mengukur baper pH 4. Nah, di sini ada 3 data, jadi kita menggunakan ANOVA. Nah, apabila hanya terdapat 2 data saja, jadi kita dapat menggunakan UJT saja. Berhubung di sini ada 3 data, jadi kita menggunakan ANOVA. Nah, jadi kita bisa langsung saja dengan mengklik data, kemudian kita lihat di pojok kanan atas terdapat data analisis. Nah, kita klik juga, kemudian kita pilih ANOVA single factor. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita input range terlebih dahulu, kita klik tanda panah. Kemudian kita blok semua datanya, termasuk judulnya juga. Kita blok. Kemudian kita klik tanda panah lagi. Kemudian kita klik kolom, karena di sini pemisahannya menggunakan kolom. Terus kita klik atau kasih centang labels inverse row, karena di sini kita menggunakan kita memasukkan judulnya juga saat membloknya. Terus alfanya 0,05, kemudian input range-nya kita klik tanda panah, kemudian kita ini tuh untuk menginput hasilnya gitu. Jadi di sini kita klik di tempat yang kosong, yaitu di sel G2. Oke, kita klik tanda panah. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat jumlahnya ada 11. Coba kita cek. Di sini juga jumlahnya ada 11. Jadi ini datanya sudah benar. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat jumlah dari tiap data pH meternya. Ada jumlahnya, ada rata-ratanya, kemudian ada variansinya. Nah, kemudian di sini coba kita hubungkan dengan uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya itu ada H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Dan sebaliknya, H1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, apabila H0 diterima dan H1 ditolak, itu merupakan jadi kita bisa menyimpulkan atau kita dapat mengetahui bahwa rata-rata dari tiap pH meter ini, rata-rata dari data pH meter ini tidak berbeda signifikan atau sama. Nah, kemudian apabila H1 diterima dan H0 ditolak, yaitu kita dapat mengetahui bahwa dari data ini rata-ratanya ada yang berbeda gitu. Jadi berbeda signifikan. Nah, jadi kita dapat lihat, jadi kita coba lihat ya di data hasil ANOVA-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa F hitung ya, ini F hitungnya. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak gitu. Jadi kita lihat bahwa di sini F hitungnya 0,37. Nah, di sini F tabelnya 3,315. Nah, berarti F hitungnya lebih kecil dong dari F tabel. Nah, jadi hipotesis yang memungkinkan yaitu
H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F tabelnya, maka kita dapat lihat juga P value-nya itu lebih besar dari 0,5. Nah, jadi kita bisa lihat juga, jadi ini juga P value-nya lebih besar dari 0,5 karena F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya. Oke, jadi cukup sekian penyampaian dan pemaparan dari saya. Semoga mendapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.